Kenalkan, nama saya Jedepa Mikal dari semua orang, dan kelompok saya yaitu Wang Ananda Hendria. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang ada di buku kami, yaitu jelaskan dasar terbentuknya kelompok sosial. Yaitu adalah faktor-faktor seperti lokasi, kebutuhan, minat, dan nilai bersama memainkan peran penting dalam pembentukan kelompok sosial. Orang-orang cenderung berkelompok dengan individu yang memiliki kesamaan. Berikut contoh-contohnya. Faktor pertama yaitu lokasi. Kedekatan geografi mempermudah interaksi dan hubungan antar individu, meningkatkan kemungkinan pembentukan kelompok. Yang kedua, minat dan hobi. Minat dan hobi yang sama dapat memicu interaksi dan pertemanan, membentuk kelompok yang berbagi passion. Dan yang ketiga, kebutuhan. Individu dengan kebutuhan yang sama cenderung bergabung dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dukungan emosional atau bantuan praktis. Yaitu nilai dan keyakinan. Individu yang memiliki nilai dan keyakinan yang sama cenderung merasa terhubung dan membentuk kelompok yang mendukung nilai-nilai tersebut. Dan lanjut, pertanyaan kedua, jelaskan jenis kelompok sosial. Kelompok sosial dapat dikategorikan berdasarkan berbagai faktor seperti ukuran, struktur, dan tujuan. Memahami klasifikasi kelompok penting untuk memahami dinamika dan peran mereka dalam masyarakat. Berikut jenis-jenis kelompok sekunder, primer, dan referensi. Kelompok sekunder adalah kelompok yang memiliki hubungan formal dan impersonal, seperti rekan kerja atau klub olahraga. Mereka didasarkan pada tujuan bersama dan sering bersifat sementara. Contohnya seperti partai politik, koperasi, dan Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan lanjut, kelompok primer. Kelompok primer memiliki hubungan intim dan pribadi, seperti keluarga dan sahabat. Mereka memainkan peran penting dalam perkembangan sosial dan emosional individu. Contohnya seperti teman, sekolah, sahabat, keluarga, dan pasangan kekasih. Dan lanjut, kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang digunakan sebagai standar perbandingan untuk mengevaluasi diri sendiri dan perilaku. Mereka dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi. Contohnya seperti komunikasi olahraga, media sosial, kelompok keagamaan, dan kelompok teman sebaya. Saya, Wang Ananda, akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan partikularisme dan eksklusivisme. Nah, partikularisme adalah sistem yang dimana mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Partikularisme tersebut cenderung memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan atau mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang luas. Terus kita akan masuk ke ciri-ciri partikularisme. 1. Ada individualisme. Individu yang menganut prinsip partikularisme cenderung lebih fokus pada dirinya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Terus yang kedua, pola pikir rasional dan logis. Individu dengan sikap partikularisme biasanya memiliki kemampuan berpikir logis dan rasional, tetapi seringkali hal ini digunakan untuk membenarkan tindakan egois mereka. Ketiga, mobilitas sosial yang tinggi. Partikularisme seringkali terlihat pada individu yang memiliki mobilitas tinggi, yaitu mereka yang aktif dalam mencari peluang untuk keuntungan pribadi, meskipun hal itu dapat merugikan orang lain. Lalu kita masuk ke faktor-faktor partikularisme. Beberapa faktor penyebab munculnya partikularisme adalah 1. Sejarah. Proses sejarah suatu kelompok dapat menciptakan identitas unik yang membedakannya dari kelompok lain. Yang kedua, multikularisme. Keberadaan budaya yang tidak diakui secara bersama-sama dapat memicu sikap partikularistik. Yang terakhir adalah agama. Keyakinan eksklusif dalam agama dapat menyebabkan ketegangan antar penganutnya. Lalu kita masuk ke dampak partikularisme. Partikularisme memiliki 2 dampak, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memberikan perhatian lebih kepada orang-orang terdekatnya. Terus untuk dampak negatifnya dapat menimbulkan diskriminasi, ketimpangan sosial, serta konflik antar kelompok. Lalu kita akan masuk ke ciri-ciri eksklusivisme. 1. Mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Individu atau kelompok yang menganut paham ini lebih memilih untuk mendahulukan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Kedua, cenderung menarik diri dari interaksi sosial.
Mereka memiliki kecenderungan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang, sehingga seringkali menarik diri dari lingkar pergaulan. Yang ketiga, apatis terhadap lingkungan sekitar. Sikap apatis ini terlihat dalam ketidakpedulian terhadap keadaan dan kondisi sosial yang terjadi di sekitarnya. Lalu kita masuk ke faktor-faktor eksklusivisme. 1. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang tajam di antara lapisan masyarakat dapat menciptakan perasaan ketidakpuasan dan kecemburuan yang mendorong individu atau kelompok untuk menarik diri dari interaksi dengan kelompok lain. Lalu, kecemburuan sosial. Perasaan cemburu terhadap status atau kekayaan orang lain dapat menyebabkan individu merasa terasing dan lebih memilih untuk bergaul hanya dengan orang-orang yang memiliki latar belakang serupa. Lalu kita masuk ke dampak eksklusivisme, yaitu konflik dan kekerasan. Dalam banyak kasus, eksklusivisme dapat berkontribusi pada munculnya konflik terbuka atau kekerasan antar kelompok-kelompok yang berbeda. Ketika satu kelompok merasa terancam oleh keberadaan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda, mereka mungkin mengambil tindakan defensif dan agresif. Baik, itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.